Salam saudara yang dikasih Tuhan. Bersyukur kita bisa bertemu kembali. Mari kita khususkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan saat ini berjudul Bijaklah dalam berkeinginan. Saudara, setiap orang, baik itu anak kecil, baik itu orang muda, atau orang yang tua, semuanya pasti punya keinginan. Dari bangun pagi sampai dengan tidur malam hari, hidupnya itu tidak lepas dari keinginan. Pagi hari setelah bangun tidur, ingin mau apa, ya, mau sarapan apa, inginnya melakukan apa, kalau toh dalam bekerja mau mengerjakan apa, semuanya tidak lepas dari keinginan. Demikian juga ketika ibu-ibu pergi ke pasar mau belanja sesuatu, pastilah disesuaikan dengan keinginan. Apa yang mau dibeli pasti sesuai dengan keinginan. Tapi saudara-saudara, dalam hal berkeinginan orang harus bijaksana. Kali ini saya ajak saudara membaca di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 14 dan ayat 15. Dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, firman Tuhan melalui Rasul Yakobus mengingatkan kepada kita semua supaya kita bijaksana di dalam berkeinginan. Mengapa demikian? Dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Hampir pasti tiap orang tidak ingin hidup di dalam pencobaan. Tuhan Yesus sendiri mengajar murid-muridnya dan kita semua di dalam berdoa supaya kita dijauhkan dari pencobaan. Janganlah membawa kita ke dalam pencobaan. Nah, saudara, tetapi ternyata pencobaan itu sering datangnya itu bukan dari luar diri kita, tetapi ternyata bisa juga muncul dari dalam diri kita. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Nah, perhatikan ini, bukankah yang namanya keinginan itu ada di dalam diri kita masing-masing? Nah, saudara, orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri dikatakan bahwa dia diseret dan dipikat oleh keinginan. Jadi dengan demikian ternyata dalam hal keinginan itu ada potensi yang luar biasa di dalam menyeret, di dalam memikat manusia untuk kemudian mengalami pencobaan. Kenapa keinginan itu bisa menjadi pencobaan di dalam diri manusia? Karena setelah keinginan itu dibuai, dikatakan demikian dalam ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Luar biasa dampak dari keinginan itu ternyata bisa mendatangkan celaka bagi manusia. Melahirkan dosa. Kita tahu yang namanya dosa itu memisahkan kita dengan Allah, menjadikan hubungan kita dengan Allah jadi rusak. Itu karena dosa. Dan dampak dari dosa adalah mendatangkan hukuman, dan upah dosa ialah maut. Jadi saudara, kalau kita sudah di dalam Tuhan, sudah bertobat, sudah mengaku percaya, bertobat, bijaklah di dalam berkeinginan. Karena kalau tidak hati-hati, keinginan itu justru akan membawa kita masuk di dalam dimensi kehidupan yang rusak, yang tidak diperkenan oleh Allah. Karena itu tidak perlulah kita menginginkan sesuatu yang aneh-aneh. Ingin kok menguasai barang milik orang dengan cara yang tidak benar. Berkeinginan kok membunuh, berkeinginan kok mencuri,
berkeinginan kok berzinah, berkeinginan kok menipu, dan sebagainya. Mari kita rubah mindset kita. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, tetapi cobaan itu disebabkan oleh keinginan dan pikirannya sendiri yang jahat. Mari jauhi keinginan jahat, pikiran yang jahat. Mulailah kita hidup dengan pikiran yang baik dan keinginan yang baik. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Jangan hanya dibaca, jangan hanya didengarkan, tapi mari kita lakukan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melanjutkan aktivitas.